Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 11 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 13, yaitu yang berjudul Kebijakan Neraca Pembayaran, Utang, Krisis Keuangan, dan Stabilitasi. Pada materi bab 13 ini terdapat 8 poin yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama itu adalah keuangan dan investasi internasional, isu-isu utama. Dalam bab ini, setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, di sini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang yang besar di negara-negara berkembang. Di sini kita melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an, dan utang itu masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di negara Afrika. Krisis 1980-an ini dianggap penting karena cakupan dan dampaknya pada pelambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Kemudian untuk poin yang kedua, pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama yaitu tinjauan umum. Dengan aliran sumber daya keuangan internasional, memungkinkan untuk mengkaji neraca pembayaran merupakan ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara di dunia. Neraca ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal atau keuangan, dan transaksi cadangan moneter. Pada transaksi berjalan atau current account, berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan, investasi, pengangsuran utang dan pengiriman, serta transfer uang neto swasta dan publik. Selanjutnya, transaksi modal atau keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung atau biaya oleh perusahaan internasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintahan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Adanya pelarian modal mengerdilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik, serta menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di banyak negara berkembang. Kemudian, yang terakhir, transaksi cadangan moneter yang merupakan penyeimbang dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter atau cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Kemudian yang kedua, sebuah ilustrasi hipotesis defisit dan utang. Adanya amortasi yang merupakan pembayaran pokok utang secara bertahap. Oleh karena itu, alasan utama mengalirnya dana-dana modal dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya adalah tingkat pelarian modal yang sangat tinggi dari warga negara berkembang. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu persoalan defisit pembayaran. Yang pertama yaitu beberapa isu kebijakan awal. Di sini cabang internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara, seperti halnya rekening bank bagi setiap individu cabang ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang. Dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Pinjaman penyesuaian struktural sebagai bagian proses pinjaman dari Bank Dunia yang berlebih membuat harga faktor dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya. Mendorong persaingan pasar, ketentuan yang diberlakukan oleh IMF sebagai negara pinjaman harus memenuhi reformasi fiskal,
moneter, dan perdagangan internasional sebagai persyaratan dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan pembayaran. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internal lebih besar, dikenal dengan internasional, yang dikenal dengan special drawing right. Yang kedua yaitu tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian negara berkembang, pada era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Akan tetapi, selama tahun 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup parah. Ada beberapa alasan penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan 1990-an, antara lain, yang pertama, anjloknya harga komoditas, termasuk minyak. Yang kedua, resesi global dalam perdagangan global. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Yang keempat, nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang kunci seperti Argentina. Transaksi modal menunjukkan perubahan drastis selama tahun 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya kewajiban pembayaran utang negara berkembang, penurunan tajam dalam pinjaman dari Bank Umum Internasional. Kemudian poin yang keempat, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Yang pertama itu latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang. Pada tahap pembangunan ekonomi di masa pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Pertama, penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar. Transfer barang suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalnya. Proses akumulasi utang untuk investasi produk di wilayah pedesaan maupun di perkotaan menjadi bahan yang penting dalam strategi pembangunan dalam jangka panjang. Kemudian awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an ini disemai saat periode 1974 sampai 1979. Akan tetapi, melonjak dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Pada tahun 1990-an, situasi ekonomi di negara-negara berkembang beragam. Banyak yang mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian lagi masih diterpa krisis. Gambaran statistiknya menjadi lebih kompleks setelah pertengahan 1980-an, dengan negara-negara berpendapatan menengah makin mengandalkan investasi asing langsung. Beberapa negara yang masih mengalami krisis mungkin mengalami transfer neto negatif. Kemudian poin yang kelima, upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Stabilitas makroekonomi merupakan suatu di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran serta peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilitas yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelumnya
menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka. Bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara pinjaman melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Sehingga terdapat 4 poin dasar dari program stabilisasi IMF ini. Yang pertama yaitu penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, memberlakukan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari yang pertama, pengendalian kredit perbankan untuk menekan tingkat bunga dan cadangan minimum. Yang kedua, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Yang ketiga, pengendalian peningkatan upah, terutama penghapusan indeks upah dan mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuannya kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan. Utang negara yang dipergunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebaiknya tidak dianggap berlaku. Jaya Chen dan Kramer menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara, misalnya sekalipun pengendalian internasional tidak bisa menciptakan, prosedur ini dapat dilangsungkan melalui keamanan PBB. Dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal maupun informal. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara penghutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung dunia internasional. Kemudian untuk poin yang ketujuh, resolusi krisis utang tahun 1980 sampai 1990-an, kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberian pinjaman di negara-negara industri menyatakan krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April tahun 1992 dan negara Brazil pada bulan Juli tahun 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama negara Afrika, persoalan ini masih pelik. Surplus transaksi berjalan dengan perekonomian Asia yang tumbuh cepat dalam tingkatan yang signifikan merupakan cerminan dari defisit yang dialami oleh Amerika Serikat. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Proyeksi ini termasuk keberlanjutan ketidakseimbangan tersebut masih belum menentu. Inisiatif HIPC, inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin, pengutang besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. Pendek katanya,
kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin yang ke-8, yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Yang pertama itu penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditengarai dalam deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas dan kurangnya cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Deregulasi dilakukan bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau komersial dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Kemudian, faktor yang kedua adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya modal ke Amerika Serikat. Krisis yang terjadi ini disebabkan oleh lemahnya pasar dan lembaga keuangan negara berkembang, serta ekonomi politik yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Di sini pada dampak ekonomi terhadap negara berkembang ini meninjau 10 dampak yang terjadi sekarang atau mungkin terjadi pada masa yang mendatang. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Baik IMF maupun Bank Dunia menekankan akan adanya kerentanan ketidakpastian. Yang kedua itu ekspor. Yang ketiga, aliran masuk investasi asing. Yang keempat, pasar saham negara berkembang. Pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Yang kelima, bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama 2 dasawarsa ini. Negara-negara maju terkemuka telah berjanji akan meningkatkan bantuan terutama bagi negara Afrika. Yang keenam, distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Adanya negara-negara yang diminta untuk berpihak pada kubu tertentu, sehingga adanya ketimpangan antara negara-negara berkembang. Yang ketujuh, pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Yang ke-8, kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian negara berkembang. Dan di banyak negara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan terus bertambah. Yang ke-9, kesehatan dan pendidikan. Yang ke-10, kerangka kebijakan umum. Kemudian yang ketiga, beragam dampak di antara wilayah berkembang. Terjadi penurunan dramatis dalam beberapa hal, terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Pembuatan kebijakan ekspor di Cina sepertinya berfokus pada pengurangan ketergantungan ekspor dasar yang mengandalkan pengolahan bahan impor demi secuil nilai tambah sebelum diekspor kembali. Kemudian Cina dan kontroversi nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur tahun 2010. Meskipun penyesuaian tidak bisa dielakkan lagi, tidak ada skenario yang layak di mana perang dagang atau apapun yang menyerupainya akan menghasilkan hal lain selain dampak negatif bagi prospek pembangunan ekonomi. Kemudian Amerika Latin terlepas dari kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan global di masa lalu. Banyak negara di sana yang bertahan dari keterpaan awal badai krisis, terutama Brazil dan Afrika pada tingkat perdagangan yang rendah beserta harga komoditas yang tinggi atas ekspornya
telah membantu wilayah Afrika Sub-Sahara terlindung dari dampak krisis. Kemudian, yang keempat, prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Terdapat 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah serupa. Yang pertama, Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya. Yang kedua, defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapatan tinggi. Yang ketiga, persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Yang keempat, risiko deflasi atau yang terjadi selama besar dan di Jepang selama dasawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normalnya. Yang kelima, manfaat ekspor pada manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan lainnya. Yang kelima, yaitu peluang sekaligus bahaya. Munculnya Cina sebagai pertumbuhan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor ke negara-negara barat. Dan memang, beberapa negara Afrika sangat antusias akan kemunculan Cina sebagai investor komoditas yang dapat menyeimbangi perusahaan-perusahaan barat yang sejak lama mendominasi di wilayah itu. Namun, harapan menjadi redup di banyak negara-negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Para politikus memandang ini sebagai perluasan konsesi perdagangan dan menganggap ini kurang bijaksana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Older than I was when I rebelled without a care.